Engkau melihat setiap kami bergandengan tangan. Engkau melihat setiap kami saling mendoakan. Engkau melihat hati kami yang sungguh mau saling bersatu dengan yang lain. Dan biarlah kebenaran firman mendasari segala sesuatunya sehingga menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk setiap pujian, penyembahan, doa yang sudah kami naikkan. Kami percaya Tuhan menerima dengan sepenuh hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus memberkati sekali lagi pelayanan anak-anak sekolah minggu, juga kami yang akan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silahkan duduk. Ya. Iya, suasananya masih liburan, bahkan masih ada yang baru berangkat liburan dan ada dalam perjalanan kembali dari liburan, dan ditambah lagi cuaca yang membuat kita mager, ya. Cuaca hujan, ya, kita bersyukur. Baik, pada pagi ini saya suami istri berterima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sudah menopang kami, mendukung kami, sehingga hari Sabtu dengan perjalanan yang sangat panjang dari jam 5 sore dan kami tiba di Papua jam 7 pagi. Jadi jam 6 pagi waktu sini, dan langsung mandi karena sudah dijemput oleh gereja yang akan saya layani. Ya, satu kesempatan yang luar biasa, kami suami istri boleh melayani di GBI Rock Yak. Ya, dan saya bersyukur antusias mereka begitu luar biasa. Jadi walaupun saya begitu capek, ya, tapi saya begitu bersyukur melihat jiwa-jiwa yang haus, ya. Sungguh saya diberkati dengan apa yang ada dalam mereka. Baik, sesuai dengan tema besar kita, yaitu go and make disciple, ya, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Dan kemarin saya sudah menyampaikan menjadi seorang murid dan memuridkan yang lain. Dan pada pagi ini saya mau ciri atau sifat salah satu dari seorang yang dinamakan murid. Kita tahu bahwa seorang murid adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang dimuridkan oleh Tuhan Yesus, bukan sebagai followers, ya, tapi sebagai sungguh-sungguh seorang murid, bukan pengikut, ya. Jadi di sini kita belajar bersama, kita mau melihat bahwa kita tahu di dalam dunia ini banyak sekali konflik, banyak perpecahan, banyak masalah, banyak pergumulan, banyak apapun pertengkaran, dan semuanya terjadi di setiap lini kehidupan kita. Bahkan di keluarga kita, di komunitas yang terkecil kita, bahkan dalam pelayanan kita. Terjadi pertengkaran, terjadi segala sesuatu yang memungkinkan hal-hal yang tidak seharusnya itu terjadi. Baik, boleh ditampilkan becoming peacemaker, menjadi seorang pendamai. Dan ayatnya adalah dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Kita akan membaca bersama-sama. Becoming peacemaker. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi kenyataannya, kadang-kadang kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita bahkan sebagai hamba Tuhan, kita gagal sebagai pembawa damai. Kita gagal menghadirkan kedamaian, baik di dalam rumah tangga kita, baik di dalam keseharian kita, baik di dalam pekerjaan maupun pelayanan kita.
Hari ini kita mau belajar bagaimana Matius pasal 5 ayat 9 mengajarkan tentang kedamaian. Kita tahu ada kata damai, ya, ada shalom, ada iron, ada peace, ya. Kemudian juga ada beberapa kata yang menyangkut tentang kata damai. Kalau Irene, ya, yang biasa di dalam perjanjian baru dituliskan, itu menuliskan tentang damai yang hanya terjadi di luar, bukan di dalam. Jadi segala sesuatu yang kita bilang damai, Irene ya bahasa aslinya, itu menunjukkan satu keadaan damai yang terjadi di luar dari kehidupan atau pribadi kita. Sementara satu kata yang begitu luar biasa, tadi disebutkan beberapa kali oleh WL Shalom, oleh Engkong sebagai pembuka Shalom, ya. Shalom adalah satu kata dari bahasa asli, dari bahasa Ibrani yang menunjukkan lebih dalam. Bahwa dia tidak bicara soal damai hanya di luar, tapi juga damai di dalam diri kita secara pribadi. Kata shalom kalau ditaruh di negara itu harus menunjukkan negara itu nggak boleh ada perang. Nggak boleh ada pertikaian. Nggak boleh ada segala sesuatu yang membawa kepada kehancuran. Dan Indonesia tidak bisa disebut sebagai shalom. Karena masih ada peperangan, masih ada perpecahan. Begitu juga di negara-negara yang lain. Jadi shalom adalah menunjukkan keadaan damai, keadaan baik, keadaan tanpa kerusuhan. Dan shalom ini tidak tergantung kepada keadaan. Entah keadaan baik atau tidak baik, entah dalam keadaan beruntung atau tidak beruntung, dalam keadaan sakit atau tidak sakit, shalom tetap memenuhi hati dan pikiran setiap orang. Nanti kita bahas seperti apa shalom itu bisa terjadi, ya. Dan akhirnya kita melihat bahwa kata shalom pertama kali muncul adalah di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua. Boleh? Di sini shalom. Di sini ditulis bahwa tidak ada masalah, tidak ada pertengkaran. Kalau saya di sini sebagai gembala atau sebagai pengkhotbah bilang shalom, ini saya harus tidak punya masalah, tidak punya pertengkaran, tidak punya kebencian, baik ke Om Chandra, ke Bu Tio Minar, ke Esther, ke Pak Raymond, bahkan kepada diri saya dan terutama kepada Tuhan. Harus benar-benar beres. Jadi kalau kita menyebutkan shalom, sementara kita masih ada rasa benci, itu tidak benar, ya. Nah, kita melihat di sini bahwa shalom pertama kali itu muncul di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Yaitu ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan begitu baik. Dan bahkan dalam bahasa aslinya imago Dei atau juga demut shalom, shalom, ya, yaitu menurut gambar dan rupa Allah. Kita itu diciptakan begitu baik. Sehingga dalam keadaan seperti ini kita melihat relasi Allah dengan manusia begitu baik. Manusia dapat bercakap-cakap dengan Allah. Manusia memiliki komunikasi yang baik. Allah memberikan segala sesuatu perintahnya. Allah menempatkan manusia di tempat yang baik. Manusia menghormati Allah. Dan terlihatlah relasi Allah dengan manusia terjadinya shalom. Kemudian shalom yang kedua adalah relasi manusia dengan sesama. Pada waktu Adam diciptakan, Tuhan melihat enggak baik manusia itu seorang diri. Maka dia memikirkan, dia memberikan yang terbaik. Pada waktu Adam tertidur, diambil dari tulang rusuknya, diciptakan Hawa.
Dan kita melihat bahwa Tuhan, kita garis bawahi, tolong Bapak Ibu nanti untuk anak-anaknya, untuk generasi berikutnya, bahwa di dalam penciptaan 1 dan 2 Kejadian, Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dengan Edi, atau Adam dengan Steve, atau maaf Sofina dengan Nela, ya. Tapi Tuhan menciptakan berpasangan. Sehingga kita harus tegas pada masa sekarang. Kita menolak LGBT. Kita menolak kaum pelangi. Dan kita tidak bisa menerima bahwa itu adalah dari penciptaan. Sehingga sekarang ada banyak gereja-gereja sudah mensahkan pernikahan sejenis. Kita tidak mau dan tidak pernah menerima yang namanya pernikahan sejenis. Tapi yang harus digarisbawahi, kita tidak membenci orangnya, tetapi membenci perbuatannya. Jadi jelas ya. Jadi kalau ada anak-anak, tolong kalau misalnya ada segala sesuatu bergambar pelangi, lebih baik stop. Pelangi adalah memang awalnya itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan manusia, bahwa Allah tidak lagi menurunkan air bah, tidak lagi menurunkan segala sesuatu untuk manusia. Sehingga ada perjanjian antara Allah dengan Nuh dengan pelangi. Saya nggak tahu jalan ceritanya, awal ceritanya bagaimana. Pelangi dipakai sebagai bendera daripada kaum LGBT. Kalau kita ke Bali, kita lihat restoran ada tanda pelangi. Barbershop ada pelangi, ada gedung pakai tanda pelangi. Berarti di situ ada kaum LGBT. Mereka ada di situ. Dan di Bandung sudah banyak seperti itu. Saya pernah melihat salon dipakein tanda pelangi yang berarti ada kaum LGBT. Jadi kita harus berhati-hati memberikan mainan kepada anak-anak, ya. Kemudian kita melihat antara manusia dengan Adam dengan Hawa itu begitu baik. Ketika Adam terbangun dan melihat Hawa, dan dia langsung bilang, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan dia menerimanya sebagai pasangan. Dan mereka dikatakan oleh Tuhan, Tuhan memberikan perintah untuk beranak cucu. Untuk mereka memiliki nanti keturunan yang banyak, menguasai bumi, menguasai seluruh ciptaan. Dan relasi manusia dengan lingkungan juga bergambar, atau kalau kita baca dari Kejadian 1 sampai 2, semuanya baik. Bahkan manusia diberikan hak untuk memberikan nama kepada semua binatang. Berarti semuanya begitu harmonis kita melihat. Disinilah kita melihat bahwa manusia menjadi penata layanan bagi semua ciptaan Tuhan. Dan Kejadian pasal 1 ayat kalau tidak salah 60 sekian, 31 Tuhan katakan, Tuhan memandang semuanya sungguh amat baik. Shalom, terjadi shalom dari Kejadian 1 sampai Kejadian 2. Mari kita membuka Kejadian pasal 3. Silahkan. Kita menamakannya sebagai kejatuhan manusia dalam dosa. Di sini akhirnya terlihat bahwa relasi manusia dengan Allah menjadi rusak. Dikatakan, Allah mengatakan, sungguh semuanya amat menjadi baik. Kemudian juga dikatakan bahwa inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tetapi setelah hubungan antara Allah dengan manusia menjadi rusak karena dosa yang dilakukan oleh manusia, karena ketidaktaatan kepada Allah. Yang pertama muncul rasa takut
kepada Allah. Yang awalnya mereka memiliki hubungan yang baik. Yang awalnya mereka mampu bercakap-cakap. Yang awalnya manusia begitu nyaman dengan Tuhan. Tetapi kita melihat dalam Kejadian pasal 3. Ketika mereka menyadari mereka telanjang. Ketika mereka menyadari bahwa tidak sama lagi, maka mereka bersembunyi. Bahkan ketika Tuhan mencari, Adam, di manakah engkau? Aku di sini, aku bersembunyi karena aku takut. Inilah kecenderungan manusia yang pertama. Ketika kita jatuh, ketika kita masuk ke dalam dosa, ada rasa takut kepada Allah. Takut kepada akibat dosa. Takut kepada segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Manusia bersembunyi dari Allah. Tetapi kita lihat, apakah Allah nggak tahu kalau Adam dan Hawa bersembunyi? Allah tahu. Bahkan dikatakan Kejadian pasal 3, misi pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia bukan dalam Matius 28 ayat 20. Tetapi adalah di dalam Kejadian pasal 3. Adam, Adam, di manakah engkau? Di dalam bahasa teologia itu disebut mother of promise. Ibu dari segala perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia terjadi dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Allah yang mencari manusia. Allah yang mendekati manusia. Allah yang menghampiri manusia. Ini menggarisbawahi nanti di dalam Kejadian Yohanes ayat 16. Di dalam keselamatan tidak ada sedikit pun unsur keterlibatan kita kepada Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan. Inisiatif datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Saya memberikan pelajaran ini adalah sangat dasar, tetapi sangat penting. Kemudian gambaran keselamatan pertama kali juga terjadi dalam Kejadian 3. Ketika Allah melihat mereka telanjang dan mereka menjadi malu, menjadi takut. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mengambil satu binatang yang ada di dalam Taman Eden. Mencurahkan darahnya. Mengambil daripada bulu atau kulit dengan bulunya dari binatang itu dan dipakaikan kepada manusia. Inilah gambaran pertama kali tentang pengorbanan Tuhan kepada manusia. Nanti kita melihat gambaran selanjutnya di dalam sepanjang perjanjian lama. Setiap tahun orang memberikan persembahan. Entah domba, entah kambing, entah sapi, entah burung, tekukur kalau miskin. Untuk diberikan kepada imam, dibawa ke bait Allah sebagai korban penebus dosa. Sebagai korban penebus salah. Setiap tahun diserahkan. Enggak boleh cacat. Harus yang baik. Harus yang terbaik. Harus dari yang sulung. Diberikan sebagai korban penebus salah. Setiap tahun. Every year. Enggak bisa. Bahkan ada juga yang dilepaskan ke padang gurun setelah diolesi dengan darah. Yang menunjukkan dosanya disuruh pergi. Tetapi kita melihat itu dilakukan setiap tahun. Dibawa ke bait Allah. Untuk apa? Supaya manusia memperoleh pengampunan. Karena dosa, karena masalah yang ditimbulkan, akhirnya membuat Allah dengan kita menjadi rusak hubungannya. Di sini Tuhan, di sini manusia. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Ada jurang, ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Dan ini tidak bisa terselami sekian ratus tahun.
Dan kita juga belajar dari sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa setelah hubungan manusia dengan Allah rusak, maka Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Manusia tidak ada lagi relasi dengan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Dan saya mau menggarisbawahi akibat dari Kejadian 3 ayat 15, kejatuhan manusia ke dalam dosa, dosa warisan sampai hari ini menjadi bagian setiap manusia. Oleh karenanya di dalam kekristenan, di dalam kepercayaan kita memegang yang namanya dosa warisan. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian akibatnya juga di sini manusia tidak hanya menjadi rusak hubungannya dengan Allah, tetapi juga manusia menyalahkan Allah. Waktu Tuhan tanya kepada Adam, apa yang kau perbuat? Jawabannya apa? Kata Adam, perempuan yang engkau tempatkan, dia yang membuat aku berdosa. Jadi seakan-akan Adam mau bilang, Tuhan kamu yang naruh Hawa, dia buat saya berdosa. Kemudian perempuan bilang, ular. Ya. Jadi semuanya saling menyalahkan. Dan menunjukkan juga hubungan antara manusia dengan manusia juga rusak. Karena ada apa? Ada dosa. Di sini saling menyalahkan. Kemudian dengan lingkungan yang awalnya begitu baik, begitu manis, akhirnya Tuhan mengutuk. Akan muncul onak duri. Dan kita akan bersusah payah mengusahakan pekerjaan kita. Jadi kita melihat akibatnya. Kalau ada orang yang merasa, aduh kerjaan terlalu berat, susah, keluar cari kerjaan lain. Enggak mau kerja. Padahal itu adalah sebagai satu perintah akibat dosa. Kita semua harus bekerja keras. Dan juga akhirnya manusia dengan dirinya sendiri pun itu ada masalah. Enggak semua orang nyaman dengan dirinya. Enggak semua orang bisa menerima dirinya dengan baik. Ayo kita lihat, sekarang ini ada banyak yang oplas, ada banyak yang ke Korea, mengubah sampai kita sendiri yang dulu dan yang sekarang sudah sangat berbeda. Kenapa? Bukan karena dia ingin cantik, tapi saya rasa orang ini gak bisa nerima dirinya sendiri. Gak bisa bersyukur dengan keadaan. Jadi kita melihat, saya membawa dari Kejadian 1 ayat 2 dan 2, hubungan manusia begitu baik. Terlihat kemudian akhirnya Kejadian pasal yang ketiga, hubungan manusia menjadi rusak. Dan akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia karena ketidaktaatan, akhirnya kita melihat adanya kematian secara jasmani, fisik, dan juga rohani. Kita orang Kristen, kita harus tahu bahwa kita mengalami dua kematian. Kematian rohani dan kematian secara fisik. Kematian rohani adalah terputusnya hubungan kita dengan Tuhan. Kita mati secara rohani. Enggak ada hubungan dengan Tuhan. Seberapa kuat kita memberikan persembahan. Seberapa kuat kita datang ke gereja beribadah, melayani. Dan melakukan dari Senin ke Senin. Tapi kalau kita hubungannya dengan Tuhan tidak ada, masih ada dosa, semua sia-sia. Ingat itu ya, tolong dicatat. Kemudian kita juga melihat setelah kematian rohani, maka kita juga menjadi lemah dan juga kematian secara fisik. Berapa ratus tahun awalnya manusia diciptakan oleh Tuhan, memiliki umur yang panjang. Tetapi terakhir Nuh hanya 120 tahun. Kemudian pemazmur Musa menuliskan,
70 kalau kuat 80 dan hasilnya adalah penderitaan dan kesia-siaan. Semakin memendek usia manusia karena memang dosa yang kita lakukan. Kemudian kita juga melihat perpisahan antara manusia dengan Tuhan membuat moral kita juga mati. Moral kita tentang Allah dituliskan di dalam Roma pasal yang ke-10. Di situ dituliskan bahwa semua manusia gak ada yang benar. Semua jahat, semua penuh tipu daya. Hidup mereka seperti kubur yang dilabur dengan cat yang putih, diberikan bunga yang baik-baik, kelihatan indah. Tetapi di dalamnya penuh tulang yang busuk dan yang menakutkan. Itulah gambaran manusia. Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia sudah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Enggak ada lagi. Manusia betul-betul mati secara rohani maupun fisik. Dan kutukan Tuhan dalam Kejadian pasal 3 terjadi sampai hari ini. Ketika Tuhan mengutuk Hawa, susah payah kesakitan ketika engkau melahirkan. Tetapi engkau akan terus birahi kepada suamimu. Ini terjadi sampai hari ini. Sehingga kalau ada orang mau melahirkan, mau pakai obat, mau pakai operasi supaya tidak merasakan sakit, ya kita belajar dari Kejadian pasal 3. Bahwa memang itu adalah sesuatu yang normal yang diberikan oleh Tuhan. Dan juga penderitaan kepada manusia, kepada Adam di dalam mencari pekerjaan atau nafkah. Jadi gak ada pekerjaan yang tidak sulit. Semua sulit karena memang sudah diberikan oleh Tuhan. Ketika di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan saya tambahkan tabiat manusia yang lahir itu pun membawa tabiat dosa. Dosa turunan. Kekristenan tidak menerima atau tidak mengijarkan bahwa setiap anak yang lahir itu putih seperti kertas. Nanti orang-orang lingkungan yang ada yang mencoret-coret kertas itu menjadi hitam, putih, biru dan sebagainya. Anak-anak tidak berdosa. Kita nggak terima. Tetap ada tabiat dosa. Tetap ada dosa warisan. Karena tadi Roma 3 ayat 23 dan bahkan Roma 3 ayat 10 sampai 18. Semua manusia ada di bawah kuasa dosa. Paulus mengatakan, aku ini loh, aku ingin berbuat baik, yang aku pikirkan aku mau melakukan yang terbaik dalam hidupku. Tetapi apa yang aku pikirkan ternyata setelah itu aku berbuat yang jahat. Aku manusia celaka. Karena apa? Ada di bawah tabiat dosa yang diwariskan oleh Adam. Dan kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang begitu besar. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika dia mengutuk Adam, mengutuk Hawa, mengutuk segalanya. Tapi kemudian Kejadian 3 ayat 15 dikatakan oleh Tuhan. Keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepalamu dan tumitnya akan dihancurkan. Tetapi dari situ akan datang seorang juru selamat. Ini luar biasa. Jadi kalau sampai ada orang yang melepaskan kekristenan, saya nggak ngerti apakah orang ini paham atau enggak. Bagaimana Tuhan membuat sejarah, rencana keselamatan begitu luar biasa. Bahkan ketika manusia yang berdosa yang gak mampu diberikan 10 perintah Tuhan, Tuhan tahu gak akan mampu mengikuti semua apa yang Tuhan mau. Sehingga diberilah setiap tahun
mereka memberikan korban penebus salah. Korban untuk berdosa, korban untuk memberikan segala yang baik kembali kepada mereka. Setiap tahun umat Israel datang ke bait Allah, memberikan korban untuk mereka disucikan, dikuduskan. Setiap tahun. Dan imam yang melayani, yang menerima korban-korban itu adalah imam yang dipilih. Yang juga gak boleh berbuat dosa, dipilih secara khusus. Oleh karenanya ada satu tradisi yang mengatakan imam yang melayani ditaruh giring-giring. Sehingga ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus, giring-giring ini kalau sudah gak berbunyi berarti dia mati. Karena dia punya dosa. Dan giring-giring ini ada tali panjang. Jadi ketika udah gak bunyi ditarik. Orang gak boleh masuk sembarangan ke ruang Maha Kudus. Hanya imam yang terpilih. Sebentar lagi kita akan masuk nanti ke dalam perjamuan kudus. Dan kita juga akan masuk ke yang namanya Jumat Agung. Kenaikan Tuhan Yesus. Ini maknanya. Bahwa Tuhan Yesus datang sebagai bayi yang dinamakan Yesus. Matius 1 ayat 21. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Dan dia harus mati di atas kayu salib. Karena ini adalah gambaran korban yang setiap tahun harus diserahkan. Dan Tuhan Yesus sebagai korban yang kudus, yang mulia, yang tidak berdosa. Dia dikorbankan satu kali dan untuk selamanya. Dari pengorbanan 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Pengorbanannya tetap berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Amin. Dan dikatakan kenapa dia disebut Mesias. Kalau kita sebut dia Mesias, 3 jabatan yang ada di dalam diri Yesus. Sebagai nabi yang berbicara kepada umat sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Sebagai imam, imam besar yang menyerahkan dirinya sebagai korban untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan dilakukan hanya satu kali. Imam, raja. Raja adalah dia raja di atas segala raja. Yang mengatasi semua kekuasaan. Baik di dunia maupun yang ada di surga. Jadi kita lihat. Yohanes 3 ayat 15. Di situ dikatakan 16. Bahwa Allah menyerahkan anaknya. Siapa yang percaya tidak akan binasa, tetapi diselamatkan. Puji Tuhan bahwa Tuhan memiliki hal yang luar biasa kepada kita manusia. Maka kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Ya, 2 Korintus 5 ayat 19. Saya mau kita semua baca. 1, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kamu. Kita lihat ya, boleh yang ya tadi yang sebelumnya, gambar sebelumnya. Ini enggak ada. Kita dengan kebaikan kita, dengan iman kita, dengan kerajinan kita, dengan puasa, dengan zakat, dengan pemberian, enggak bisa datang kita kepada Tuhan. Tapi gambar yang kedua. Iya, kematian Yesus, salib, ini akhirnya memungkinkan manusia yang berdosa bisa diterima oleh Tuhan. Inilah makna keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Tadi saya katakan, Bu, kenapa? Kadang-kadang ada orang Kristen yang gak bisa menjadi pendamai. Kenapa saya sebagai orang Kristen saya tidak bisa berdamai, tidak bisa menciptakan damai? Yang jadi masalah adalah di sini. Apakah kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak? Kalau tadi saya katakan upah dosa adalah maut, semua manusia sudah berdosa,
Jalan satu-satunya untuk berdamai hanya dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sering mengatakan saya bertobat tahun 85. Kemudian sampai 2025 saya harus berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam pengharapan, dalam segala sesuatu kepatuhan. Dan di sepanjang perjalanan inilah yang disebutkan sebagai sekolah kita, proses yang kita jalani. Proses bisa jatuh bangun. Proses bisa buat kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Tapi seharusnya orang yang sudah menerima Tuhan, dia harus berubah karakternya. Saya bersyukur bersama beberapa pemuda dan juga ibu-ibu, dengan Bu Leoni ya, kami nonton Last Supper. Boleh angkat tangan yang sudah nonton Last Supper? Pak Raymond belum ya? Sudah. Ya, kita semua sudah nonton Last Supper. Tokohnya memang ditampilkan Tuhan Yesus. Tapi dua tokoh lain yang ditampilkan adalah Yudas dengan Petrus. Kita bisa melihat dalam Last Supper ini adalah kehidupan ini. Dua murid yang digambarkan, dua-dua sama-sama mengenal Tuhan. Dua-dua sama dididik oleh Tuhan. Dua-dua sama terlibat di dalam pelayanan. Tetapi di dalam penyelesaian hidup mereka memiliki cara yang berbeda. Digambarkan dengan baik bahwa Yudas memiliki kehidupan yang belum selesai. Makanya digambarkan ular yang terus-menerus menggoda dia. Setan yang terus-menerus menggoda dia. Dia pelayanan. Dia murid Yesus. Dia dipilih oleh Yesus. Tetapi kenyataannya, kehidupannya belum selesai. Apa yang dimaksud belum selesai? Orang yang sudah menerima Tuhan, dia harus menyelesaikan dosa semuanya. Kemudian dia disucikan, dikuduskan, karakternya semakin diperbaharui. Masuk di dalam pemuritan, masuk sebagai murid, masuk sebagai orang yang dibina, masuk sebagai orang yang terus-menerus hidup dalam kebenaran. Mengenal kebenaran, hidup dalam kebenaran. Enggak ecek-ecek. Apa yang dikatakan Paulus? Aku tahu artinya salib. Aku tahu siapa yang disalib. Dan aku tahu arti salib bagi hidup aku. Ini namanya orang udah berubah. Ada banyak orang yang sudah melayani, yang sudah menjadi hamba Tuhan, yang sudah jadi pelayan Tuhan, yang sudah menjadi jemaat Tuhan. Ada masalah dikit mokong. Ada masalah dikit gak mau gereja. Ada masalah dikit sudah marah. Ngancam, mau keluar gereja, mau pindah agama dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah bertobat. Karena orang yang sudah bertobat, hatinya diubah oleh Tuhan. Amin. Selesai sama diri kita. Entah kita dihargai, entah kita tidak dihargai. Entah kita dihormati atau kita tidak dihormati. Entah ada orang yang baik dengan kita atau tidak baik. Kita tetap mengasihi Tuhan. Amin. Tadi Viani bilang, Tuhan tidak melihat seberapa kami yang hadir. Tuhan melihat setiap hati kami. Tapi juga saya mau garis bawahi dari beberapa khotbah yang saya katakan. Ini loh yang pada main musik, yang singer, yang WL, jangan sampai kalian sebagai pelayan Tuhan berdoa baca Alkitab pas mau pelayanan. Bukan minggu pelayanan enggak baca Alkitab. Bukan minggu pelayanan enggak ibadah. Bukan hari di mana dia melayani enggak berdoa. Bukan seperti itu. Saya mau katakan, sia-sia apa yang kita lakukan. Karena di dalam Tuhan itu harus dinamis, bukan statis. Harus ada perubahan. Harus ada kemajuan yang menunjukkan iman kita loh. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi.
Jangan ngeluh aja hidupnya. Saya keras. Saya bilang ke suami saya, kalau kamu ketemu dengan orang yang ngeluh terus, tinggalin aja. Jalan duluan. Karena kita akan terimpartasi dengan pengeluhannya. Bibir ini loh harus dibuat untuk mengucap syukur. Bibir ini loh harus mengucapkan kata-kata yang baik. Ya kecuali orang baru dalam Tuhan, jemaat yang baru bisa kita pahami. Tapi kalau sudah puluhan tahun, tapi terus hidupnya mengeluh, saya pikir perlu dipertanyakan. Karena kata shalom tadi menunjukkan damai sejahtera walaupun keadaan tidak sama, tidak seharus yang kita alami. Saya berangkat ke Papua, awalnya adalah acara reuni sekolah SMA YPK. Dan saya katakan, saya nggak akan mau pergi kalau hanya untuk jalan-jalan. Ngapain? Puluhan juta saya buang satu minggu hanya untuk di sana. Dana bisa kita pakai untuk apa aja. Saya nggak mau. Tetapi kemudian saya berdoa dan akhirnya singkat cerita saya diundang satu gereja yang namanya GBI Rock. Mengundang saya untuk berbicara atau melayani mereka. Dan dari situ saya mulai doa, saya bilang Tuhan kalau memang saya harus berangkat untuk melayani, Tuhan yang siapkan segala sesuatu. Sudah, saya doa itu saja. Pak Raymond gak pernah nanya dari mana tiket dan sebagainya, enggak. Tetapi kemudian saya ditelepon, Bu, Ibu berangkat ya, ini saya serahkan. Jadi waktu itu harga tiket sekitar 17 juta berdua pulang pergi. Dia menyerahkan ke saya 10. Pokoknya Ibu harus datang untuk ada di Papua. Saya bilang Tuhan 7 juta lagi. Saya tinggal berdoa aja. Dan kemudian saya ditelepon lagi oleh seorang teman. Bu Emi, awal bulan saya akan kirim sisa tiket. Deal, berarti Tuhan yang menyuruh. Amin. Di situ saya hanya berdoa. Ternyata harga tiket gila-gilaan. Pak Halim ngasih tahu, Bu, tiket Surabaya Banjarmasin itu sudah jatuh 9 juta. Dan penerbangan hanya satu ke Biak dari Makassar, yaitu Lion. Udah, Lionnya naik turun harganya, ada tanggal-tanggal yang dibatalkan. Saya hanya tinggal diem berdoa aja. Saya hanya bilang kalau memang Tuhan suruh pelayanan, sisanya liburan, puji Tuhan. Tetapi kemudian sudah disepakati saya dengan travel bahwa dari sini ke Jakarta Citylink, Citylink ke Makassar. Kemudian di Makassar saya pindah dengan Lion. Sudah disepakati harganya sekitar 17. Karena memang saya terima uang segitu, saya harus serahkan. Tetapi kemudian travel lupa meng-issue yang namanya tiket saya. Jadi habis, Banjarmasin ke Makassar habis, Banjarmasin ke Jakarta habis, Banjarmasin ke Jakarta ke Makassar habis, Makassar ke Biak habis. Yang memakai namanya pesawat Citylink. Dan akhirnya saya bilang, ya sudah, nggak usah berangkat. Saya kembalikan dananya, saya akan telepon gereja, saya tidak bisa hadir. Dibuat gampang aja, nggak usah marah pikir saya. Mau marahin travel dia juga kasihan, mungkin kecapean. Tapi kemudian travelnya bilang ini, Bu enggak Bu, Ibu harus tetap berangkat. Saya yang tanggung jawab. Maksudnya tiket Ibu saya rubah semua dengan Garuda. Saya bilang, jangan kemahalan. Saya nggak akan mampu bayar. Walaupun ada dana itu 17. Tapi mungkin saya harus nambah berapa. Karena pasti berbicara sudah 20 lebih. Jangan sudah saya tinggal kasih tahu ke gereja bahwa saya batal berangkat. Dan travel ini bilang, tidak, Ibu tetap berangkat dengan Garuda. Saya bilang ya terserah. Terus saya bilang tapi saya nggak bisa bayar loh kalau jumlahnya segitu. Ibu bayar
sesuai yang kita sepakati. Tuhan sudah siapkan untuk itu. Dan akhirnya puji Tuhan, walaupun capek dari sini jam 5, terbang ke Jakarta. Jakarta nunggu lagi, nyampe di mana? Makassar setengah 12, jam 12 malam. Terbang lagi jam 3, nyampe baru jam 7. Dijalani dengan sukacita dengan pesawat yang bagus. Semua karena apa? Tuhan. Kalau memang Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang ngatur, kita tinggal bersyukur, Tuhan yang berperkara. Amin. Tuhan yang berperkara. Gak usah ngeyel, selesai sama hidup kita itu. Selesai, mau gonjang ganjing, ya jadi ya kalau memang Tuhan suruh ya berangkat. Tuhan gak suruh ya gak berangkat, itu aja prinsip yang saya pakai. Dan puji Tuhan, setelah melewati pelayanan yang luar biasa nguras tenaga, saya mohon maaf saya harus cerita di sini. Awalnya saya pikir gereja yang saya layani itu gereja kecil. Jadi saya nggak nanya jemaatnya gimana, saya pikir udah biasa aja, saya pakai baju biasa ini. Pas saya datang, loh kok gede sekali ya, besar, musiknya luar biasa, pujiannya luar biasa, dan saya menyampaikan firman Tuhan. Dan saya begitu digerakkan untuk mereka datang rekomitmen kembali kepada Tuhan. Dan saya kaget, seperempat dari yang hadir itu maju semua ya. Dan ada teman saya yang dari gereja Reform, dia bilang sama saya, waktu kamu doain mereka pada jatuh itu kamu apain? Nah, saya nggak apa-apain, ya mungkin karena memang itulah cara Tuhan, kita nggak tahu. Jadi di sini saya mau memberitahu kepada Bapak Ibu, ketika kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bagian kita adalah hanya bersyukur, bagian kita memiliki relasi dengan Tuhan, bagian kita setia, bagian kita taat, bagian kita mengutamakan Tuhan. Berubahlah dengan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Dan kalau ada pertanyaan, Bu, apakah mungkin saya bisa menjadi seorang pembawa damai? Bisa, karena Tuhan sudah mendamaikan kita dengan Dia. Kita didamaikan oleh Tuhan. Kita didamaikan dengan diri kita sendiri. Didamaikan dengan sesama. Didamaikan dengan keadaan. Jadi kalau kita belum bisa mengampuni, belum bisa menjadi seorang pembawa damai, walaupun kita sudah ada di dalam kehidupan yang bersama dengan Kristus, maka saya mau kata, sungguh-sungguh minta perubahan yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Kita bisa menjadi seorang pembawa damai. Kita bisa menjadi seorang yang memberikan damai. Oleh karena memang Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 mengatakan, kita ini diberikan pelayanan pendamaian. Yang berarti kita harus jadi berkat dimanapun kita menjadi, ada Tuhan tempatkan. Di tempat pekerjaan, di sekolah, di pergaulan, dimanapun jadi pendamai. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Jangan malah kita yang menjadi sama dengan mereka. Kita harus memperlihatkan bahwa kita beda. Bahwa kita sudah berubah. Bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah didamaikan. Dan kita memiliki pendamaian bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, akhirnya kita dilihat di sini. Yesus mendamaikan dirinya dengan kita. Dan Yesus yang menjadi pendamai itu akan kita rayakan setiap awal bulan. Ada yang menanyakan, apa sih makna roti dan anggur bagi kita? Ini adalah sebagai pengingat bahwa Dia sudah mati, Dia berkorban untuk kita. Dari kisah Last Supper yang kita tonton, apakah Tuhan nggak tahu kalau misalnya Yudas itu akan mengkhianati dia? Apakah Tuhan nggak tahu kalau Petrus akan menyangkal dia 3 kali? Tuhan tahu. Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Dia mengerti, dia tahu. Tapi yang jadi masalah di dalam keberdosaan daripada Petrus dan Yudas,
adalah bagaimana mereka menyikapi. Yudas begitu merasa bersalah, gak bisa ngampuni dirinya. Keputusan yang paling ekstrim yang dia buat, bunuh diri. Karena dia merasa gak ada jalan keluar. Sementara Petrus digambarkan, walaupun awalnya dia hampir juga kembali meninggalkan Tuhan. Tetapi dia ingat apa yang Tuhan katakan. Hai kamu Petrus, kalau kamu sudah sadar, kamu harus menguatkan saudara-saudaramu yang lain. Dalam arti Tuhan itu ngerti kalau kita tuh jatuh dalam dosa. Kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita marah, kalau kita kecewa, Tuhan itu ngerti. Tapi yang jadi masalah, kita harus bangkit kembali. Berubah dari masalah-masalah itu. Apakah Bapak Ibu merasa saya tidak pernah melakukan kesalahan? Banyak yang saya lakukan. Marah, ngamuk, kecewa, saya banyak melakukan itu. Tapi setelah itu saya menyelesaikan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi. Ciri seorang murid yang luar biasa adalah membawa damai. Ciri seorang murid adalah dia sudah didamaikan oleh Tuhan. Dan dia menjadi pendamai dimanapun dia berada. Termasuk hubungan suami istri. Termasuk hubungan saudara. Termasuk hubungan majikan dengan bawahan. Semuanya harus ada dalam damai Tuhan. Jadi kalau masih ada yang belum bisa berdamai. Ada yang belum bisa mengampuni. Ada yang belum bisa dilepaskan dari hal-hal seperti itu. Hati-hati, harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Amin. Karena selalu ada jalan keluar. Selalu ada kesempatan. Selalu Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. 1 Yohanes 1 ayat 9 akan menutup semua khotbah saya. Jika kamu mengaku setiap dosa dan pelanggaranmu, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dan dia tidak akan mengingat-ingat lagi segala kesalahan kita. Cuman yang jadi masalah, sudah diampuni, jangan buat dosa lagi. Sudah diampuni, jangan ngulang lagi. Kalau sampai itu kita lakukan, berarti kita menyalibkan Tuhan untuk kesekian kali. Amin. Ya, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama untuk menerima perjamuan kudus ya. Silakan yang bertugas maju ke depan.